Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kali ini kita akan melakukan percobaan kedua pada modul pembelajaran dasar robotika. Oke, kita akan langsung ke skematiknya. Sedikit penjelasan tentang skematik. Jadi kita di sini akan menggunakan LED, akan mengatur LED, servo, dan motor menggunakan masukan dari potensiometer, dimana nanti programnya itu gerak dari servonya dan gerak dari LED-nya ini sama kecepatan dari motornya dan arahnya akan kita tentukan dengan potensiometer. Oke, sekarang kita akan bahas tentang electric wiringnya dulu. Pertama, di sini dari potensiometer sebagai inputan, dimana potensio ini kita gunakan untuk mengubah value dari tegangan yang akan dibaca oleh pin A0. Nah, dimana potensio ini seperti pembagi tegangan, dia seperti terdiri dari dua resistor, dimana satu kaki paling ujung terhubung dengan VCC atau 5 volt, terus paling ujung satunya lagi dengan ground, dan di tengahnya dengan pin A0 untuk membaca nilai analog atau nilai continue. Lalu di sini ada LED. LED ini tersambung dari pin 4 sampai pin 8. Sebanyak 5 buah LED kita gunakan, dan kita gunakan LED ini sebagai sumber tegangan, sehingga LED ini akan nyala ketika pin-pin Arduino bernilai high. Lalu di sini ada servo, dimana satu sebagai daya 5 volt atau 5 volt, lalu satunya lagi sebagai ground, dan satunya lagi sebagai data, dimana data servo ini dikontrol dengan PWM, sehingga kita harus mengaturnya disambungkan dengan pin yang bisa melakukan PWM, dimana di Arduino Uno ataupun Nano sama saja. Saya ada pin 3, pin 5, pin 6, pin 9, pin 10, pin 11 yang ada gambar gelombang. Nah, lalu di sini ada motor. Nah, di mana motor ini kita mengaturnya menggunakan motor driver. Hampir semua motor driver cara kerjanya sama. Jadi di sini ada untuk driver yang bisa mengatur dua motor. Di sini totalnya ada 4 input untuk arah dan 2 untuk kecepatan. Namun di sini kita hanya menggunakan satu motor saja, sehingga kita hanya menggunakan 1 input kecepatan dan 2 input arah. Di sini ada input 3 dan 4 untuk arahnya. Kalau polaritas mereka terbalik, misalnya yang sini positif, sini negatif, dia akan ke kanan misalnya. Kalau misalnya dibalik, sini negatif, di sini positif, dia akan ke kiri. Lalu kecepatannya itu yang di sini pin enable. Jadi pin enable itu bisa digunakan untuk kecepatan, diatur oleh satu pin PWM terhubung ke pin nomor 9. Nah, di sini kita akan menggunakan PWM untuk mengatur kecepatan dari motor. Lalu di sini ada 5 volt dari regulatornya. Sini power 1, dan ada power untuk motornya, power 2. Jadi di sini ada 5 volt untuk power dari regulatornya. Lalu di sini ada 9 volt nyambung ke baterai, itu untuk power dari si motornya. Dan ground dari driver ini harus nyambung ke ground dari baterai, dan juga ground dari microcontroller kita, yaitu Arduino. Oke, sekian untuk wiring diagramnya. Sekarang kita akan beralih ke program. Nah, sedikit penjelasan awal untuk programnya. Di sini kita akan menggunakan potensiometer untuk mengatur level LED. Jadi misalnya ke kanan, jadi kalau untuk LED dia akan menyala proporsional tergantung dengan seberapa besar putar-putar dari potensionya. Misalnya potensionya di sebelah kiri mentok, dia akan tidak ada nyala. Dan kalau misalnya di bagian tengah, setengahnya nyala. Kalau di pintu-pintu kiri, dia akan menyala semua sampai ke kiri. Lalu untuk servonya itu posisinya benar-benar kita atur menggunakan
potensio ini. Tergantung gerakan potensionya kemana, servonya juga akan mengikuti gerakan potensio. Lalu untuk motor di sini kita akan menggunakan potensio ini mengatur arah dan kecepatannya. Kalau kita ada di tengah, dia akan kecepatannya 0 atau netral. Tapi susah dapatnya 0, tapi intinya seperti itu. Kalau di sebelah kanan, dia akan muter ke kanan dengan kecepatan maksimal. Semakin dia ke tengah, semakin dia pelan. Kalau udah melewati titik tengah ke arah kiri, dia akan muter ke kiri. Semakin muter ke kiri, dia akan semakin cepat. Oke, itu inti dari program ini. Sekarang kita jelaskan gimana cara program ini bekerja. Pertama, kita menggunakan di sini kita menggunakan konstanta semua, karena di sini semuanya untuk pengaturan pin, sehingga kita membutuhkannya untuk tetap nilainya tetap tidak berubah, sehingga kita akan menggunakan konstanta. Dan semuanya karena pin itu integer, dan ini A0 walaupun ada A nya, tapi sebenarnya dia value nya itu dalamannya bukan A. Di situ udah ada dari Arduino nya sendiri, makanya kita pakainya A0, karena untuk Arduino Nano Uno analog itu diberikan A. Nah, di sini ada red pins berupa list seperti yang di percobaan 1 juga sama. Dia konstanta in LED red pins, lalu ada kurung kotak yang menandakan kalau dia sebuah list. Lalu di sini ada isi list yang ditandakan dengan kurung kelawal dengan isinya dipisahkan dengan titik koma dan diakhiri dengan semikolon atau titik koma untuk semua kode yang berarti. Di sini juga untuk pot pin atau potential pin itu A0, kita harus menggunakan pin A0, bisa juga selama pin analog apapun. Di sini kita menggunakan 0, tapi untuk Arduino Uno ataupun Nano ada beberapa pin yang bisa digunakan. Di sini A0 sampai A5, totalnya 6 pin. Di sini kita menggunakan A0. Lalu ada motor pin 1 dan pin 2, ini untuk mengatur arah, yaitu pin 10 dan pin 11. Terus ada servo pin untuk mengatur posisi servo, itu pin nomor 3. Nah, servo pin ini harus PWM. Kalau kita lihat di sini pin 3 itu adalah PWM. Lalu di sini ada motor enable pin atau yang nanti kita gunakan untuk mengatur kecepatan dari motor. Itu ada pin 9, dimana pin 9 itu juga PWM. Oke. Lalu sebelumnya di atas kita menggunakan library untuk memudahkan kita mengontrol servo. Nah, di sini library-nya itu bernama servo.h. Cara memanggil library, kita harus menginstal dulu library terlebih dahulu. Di sebelah sini library manager, cari servo. Nah, misalnya ini. Nah, ini kita install. Ini karena saya sudah install, makanya di sini tidak bisa install. Kalau belum install seperti ini, nanti kita klik saja untuk kita bisa panggil. Kalau sudah diinstal, kita panggil dengan cara seperti ini. Pagar include, lalu tanda ini lebih dan kurang, ini ya diapit, ada terus nama headernya atau nama dari library-nya servo.h. Di sini berarti dengan mencantumkan ini kita bisa memanggil fungsi-fungsi yang ada pada library servo.h ini. Lalu di sini ada sebenarnya hanya mengganti nama saja. Kalau defaultnya dari servo.h, dari library servo.h itu untuk memanggil servo kita harus mengirimkan servo, tapi di sini kita ganti servo spasi my servo. Berarti kalau kita menulis my servo, sama saja yang terpanggil sebetulnya servo. Nah, ini kenapa kayak giniin, biar nunjukin kalau eksperimen kita bisa melakukan seperti ini. Dan di sini juga biar ya lebih enak aja dilihatnya, kayak my servo. Intinya my servo gerak gini. Lalu di sini ada masuk ke fungsi utama, yaitu setup. Di sini menggunakan perulangan for untuk melakukan perulangan untuk mengakses isi list dan mengatur setiap isi list ini sebagai output. Setiap pin dari isi list itu sebagai output. Integer i sama dengan 0, yaitu nilai awal. I sama dengan 0 integer, nilai syarat i lebih kecil daripada 5, i plus plus increment. Jadi akan berulang dari 0 sampai ke 4. Untuk mengakses pin list, variable list bernama pin list ini dengan inputan i. I ini adalah
urutan dari list tersebut. Misalnya 0 ya berarti dia akan ngambil ke 0 yaitu 4 dan seterusnya 0 1 2 3 sampai ke 4. Kita menggunakan pin mode untuk mengatur mode pin sebagai output karena ini untuk LED. Nah ini kita akan menggunakannya sebagai output. Lalu di sini ada pen mode motor enable sebagai output. Karena ini juga sebagai output untuk mengatur driver, sama juga dengan motor pin 1 dan motor pin 2. Lalu ada myservo.attach servo pin. Nah ini perintah yang kita gunakan yang sudah ada di dalam library servo.h. Jadi untuk memanggilnya kita harus seperti ini, tidak bisa berubah karena ini pemanggilan fungsi yang ada di dalam library. Nah tadi harusnya servo saja, cuman karena kita di sini sudah rubah namanya, jadi kita menggunakannya myservo. Kalau misalnya kita yang belum ubah, kita hanya menggunakan servo, tidak ada my-nya. Ini myservo.attach servo pin. Istilahnya ini kita nambahin ke fungsi biar tahu kalau pin yang kita gunakan untuk servo itu adalah servo pin ini atau pin nomor 3 servo pin. Lalu di sini ada serial.begin, itu untuk memulai kondisi serial agar kita bisa memantau program. Nah, sebenarnya hampir semua ini penting walaupun kalian nggak pakai, cuman kalau misalnya kalian lagi debugging atau ngecek ada error, kalian bisa tinggal tambahin serial.print, nggak perlu nambahin yang di atas lagi kayak serial.beginnya, biar mempermudah aja. Walaupun di sini sepertinya tidak dipakai, ya tidak dipakai. Lalu masuk ke fungsi utama. Tapi sepertinya untuk lebih enak kita jelaskan dulu ke fungsi-fungsi yang dipanggil di fungsi utama ini. Di sini ada motor move dengan masukkan integer bernama speed, variabelnya namanya speed. Nah, ini pendeklarasian variabel di dalam fungsi. Jadi nanti semua yang kita taruh dalam kurung kerawal ini ketika dipanggil itu akan bertipe integer. Nah di sini motor mengatur arah motor dan kecepatannya. Nah di sini kalau jadi masukannya ini saya rancang untuk bernilai positif dan negatif, dan karena nilai dari PWM itu antara 0 sampai 225, berarti kita akan membuat ini dari 0 sampai dari 225 sampai minus 225, dimana positif menandakan arah 1 dan negatif arah sebaliknya. Nah di sini jika if speed lebih besar daripada 0, berarti ini menentukan bila arahnya, berarti arahnya misalnya positif, berarti arah jam-jam misalnya seperti itu. Itu analog write motor enable pin speed. Nah jadi analog write ini adalah perintah untuk mengeluarkan PWM. Jadi PWM itu digunakan untuk merekreasi atau menciptakan seolah-olah kalau ini tuh analog nilainya. Jadi padahal sebenarnya itu adalah PWM. Nah di sini pin yang digunakan adalah motor enable pin. Lalu speed ini variabel yang saya masukkan dari fungsi ini. Jadi ini integer yang digunakan untuk mengatur keluaran dari PWM-nya ini. Karena PWM itu tadi dari 0 sampai 225. Lalu di sini ada digital write untuk arah motor, jadi tidak perlu analog. Yang penting pin 1 sama pin 2 nya ini kalau misalnya high ya nggak bakal bisa gerak juga, karena dua-duanya misalnya walaupun speednya misalnya full tapi high semua, tidak ada perbedaan polaritas antara kutub dari motornya, berarti tidak akan jalan juga karena tidak ada perbedaan voltase. Jadi di sini kita gunakan yang satu high, yang satu low, lalu speed ini untuk mengontrol dari kecepatan semuanya. Di sini motor pin 1 high, motor pin 2 low. Nah di sini ada else, berarti kalau speed ini lebih kecil daripada 0, dia akan analog write motor enable pinnya jadi minus speed. Kenapa minus? Karena masukannya kan lebih kecil daripada 0, sedangkan untuk analog write itu adalah nilainya positif 0 sampai 225. Karena nilainya negatif, kita kalikan negatif, kita taruh negatif di sini agar nilainya jadi positif lagi. Lalu di sini ada analog digital write untuk pin 1 pin 2, tapi kebalikan dari yang sebelumnya. Kenapa kebalikan? Karena kita ingin untuk arahnya terbalik dari yang sebelumnya, berlawanan. Lalu di sini ada fungsi LED. Nah fungsi LED ini untuk mengatur seberapa banyak LED yang menyala. Ini kita menggunakan switch case
untuk masing-masing dari LED-nya. Nah, switch case ini masukannya 6 integer, 6. Terus switch ini juga untuk switch case-nya juga 6. Di sini kita menggunakan 6 mode, ya dari 0 sampai 5. Dimana di sini case 0 itu semuanya low, jadi semuanya mati. Lalu untuk kasus 1, dia pin LED 0 itu high, sisanya low. Untuk case 2, 0 sama 1 high, sisanya low. Lalu untuk case 3, 0 sampai 2 high, sisanya low, dan seterusnya sampai semuanya high, semuanya menyala. Nah, nanti kita atur dari case ini untuk sesuai dengan masukan potensiometer. Oke, kita masuk ke white loop. Nah, ini loop utama, atau ini akan terus berjalan oleh Arduino. Sini integer pot value. Jadi kita membuat variabel baru bernama pot value bernilai bertipe integer. Nah, di sini kita menggunakan sama dengan analog read. Analog read ini membaca nilai analog. Nah, analog read ini hanya bisa digunakan untuk pin-pin analog Arduino. Yang kita gunakan di sini pot pin yaitu A0. Ada serial print len. Ini pot value. Nah, ini kita untuk serial monitor kalau bacaannya berapa sih. Nah, bacaannya dari analog read ini itu berkisar dari 0 sampai 1023 atau 1023. Nah, ini kaitannya dengan seberapa akurat dari pembacaan Arduino ini. Untuk beberapa microcontroller lain ada yang bisa lebih dari ini. Saya untuk Arduino jumlahnya segini. Lalu di sini ada kita membuat value baru lagi, variabel baru lagi untuk motor speed dan untuk motor speed, servo, dan 6 untuk LED. Nah, pertama motor speed. Di sini kita menggunakan fungsi map. Jadi in motor speed sama dengan, jadi nilai motor speed ini sama dengan fungsi map. Map ini fungsi bawaan Arduino untuk mengubah rentang nilai tertentu menjadi rentang nilai tertentu. Misalnya seperti ini. Di sini pot value dari 0, jadi kita akan mengubah nilai dari pot value yang ada di sini, yang pembacaan dari analog pin, yang nilainya itu pembacaan dari 0 sampai 1023, kita rubah, kita mapping menjadi minus 255 sampai 255. Nah, jadi dia akan ubah secara linear lah. Kayak ini sebenarnya kayak perbandingan. Jadi kalau misalnya secara matematika ini tuh kayak 0 per 125 sama dengan ya perbandingan lah, pokoknya perbandingan sama gitu. Kayak berapa persennya dari ini nanti jadi berapa persennya dari total ini. Oke. Terus motor move, kita memanggil fungsi motor move dengan masukkan motor speed. Nah, kenapa tadi kita perlu map? Karena motor speed ini masukannya hanya dari minus 255 sampai 255. Minus berarti arahnya ke kiri, plus ke kanan. Jadi di sini kita memanggil fungsi motor move dengan masukkan yang sudah kita map tadi. Motor speed yang nilainya itu minus 255 sampai 255. Terus untuk mengatur posisi servo di sini sama seperti yang atas, in servo pos variable integer. Sama dengan fungsi mapping pot value. Jadi dari 0 sampai 1023. Nah, di sini karena kita inginnya derajat dan servo yang kita punya itu servo yang 180 derajat. Jadi dia akan hanya bisa bergerak dari 0 sampai 180 derajat. Jadi kita mappingnya dari 0 sampai 180. Jadi dia akan merubah 0 sampai 1023 tadi menjadi 0 sampai 1080. Di sini in 6. Ya, habis itu kita akan menulis atau mengatur posisi servo. Nah, di sini kita menggunakan fungsi yang sudah ada pada library servo. Tadi my servo karena sudah dirubah di atas ya. .write berarti kita menulis ke servo kita. Atau sebenarnya kita ya mengatur lah posisi servo dengan masukkan ini servo pos ini dia satuannya untuk sesuai dengan library yang sudah kita pakai yaitu servo.h, masukannya berupa derajat. Ya, di sini masukannya itu antara 0 sampai 180 dari nilai yang sudah kita mapping tadi.
Lalu ada untuk LED di sini in 6, jadi variabel bernama 6 ini bentuk integer, sama dengan map, fungsi map lagi, hot value lagi dari 0 sampai 1023 karena analog tadi, pembacaan analog, dan kita atur menjadi 0 sampai 6. Nah, kenapa aku sampai 6? Jadi gini, untuk mendapatkan nilai 0 di potensiometer itu sangat mudah, tinggal pentokin ke bagian kanan misalnya, ke arah yang ground. Tapi untuk masuk dapat ke 1023 benar-benar nilainya 1023 itu sangat susah. Jadi kalau misalnya kita cuma HP 5 di sini, case-nya kan HP 5, dia case 5 nya ini kemungkinan besar tidak akan tertrigger, jadi yang nyala bakal maksimal 4 saja gitu. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan 6 ini, 6 berarti dia case-nya sampai 6, tapi karena 6 ini sangat sulit dicapai, angka yang akan keluar secara realnya hanya 0 sampai 5. Ini hanya trik aja, karena trik ini sebenarnya dapatnya juga bukan karena kita nyoba. Jadi sebelumnya saya menggunakan 5, kita coba ternyata memang mustahil untuk dapat di untuk dapat ininya, untuk dapat nyala semua LED-nya di cobaan real. Tapi untuk di simulasi itu bisa terjadi. Tapi di real, karena di real itu ada banyak variabel-variabel yang tidak bisa kita hitung, misalnya kayak resistasi kabel dan sebagainya, makanya kita akal-akali dengan ditambah satu lagi biar bisa angka case 5 itu tercapai. Oke, terus kita memanggil fungsi untuk mengatur LED tadi bernama LED di bawah tadi ya, ini ya, LED dengan masukan 6. Jadi masukan ini antara 0 sampai 6. Nah, oke, mungkin itu aja untuk programnya. Ini akan terus berulang, dia akan terus membaca gitu sampai daya dari Arduino hilang. Nah, oke, sekarang kita coba programnya di sini. Kita start. Nah, ini simulasinya. Nah, kalau kita lihat ini, nah, level dari LED-nya berubah tergantung seberapa banyak kita putar. Lalu kalau kita lihat arah servonya juga berubah tergantung seberapa kita gerakin potensinya ke arah mana. Nah, segini, terus segini. Kita bisa atur posisinya. Dan kalau kalian lihat di bagian motor, nah ini RPM-nya berubah kan. RPM itu rotation per menit. Jadi dia kalau misalnya ke sini, arahnya itu negatif, kita lihat tuh nilainya. Semakin ke kanan, semakin besar. Semakin saya putar ke kanan, makin besar nilainya. Lalu kalau misalnya di tengah, nilai kecil bahkan sampai 0 itu. Terus kalau misalnya ke kanan, ke kiri, dia positif nilainya. Dan RPM semakin besar juga semakin kecil. Ini kontrol sederhana untuk servo dan motor. Harapannya kalian bisa memvariasikan program ini untuk project-project kalian ke depannya. Mungkin sekian untuk percobaan kedua. Yang tadi kalau kita review sedikit, tujuannya adalah untuk mengatur servo, mengatur motor driver, dan LED tergantung dengan masukan potensiometer. Oke, mungkin sekian. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.